Kami mendapatkan komplain yang luar biasa dari guru, dari orang tua, dan dari murid-murid mengenai satu, mereka sudah bosan di rumah dan kepengen sekali balik belajar. Itu komplain nomor satu, pengen kembali ke sekolah ya. Tetapi bagi yang melaksanakan PJJ, kami banyak sekali mendengar bahwa karena guru-guru ini tertekan dengan harus menuntaskan silabus dan kurikulum, dan dengan metode adaptasi yang masih sulit beradaptasi di PJJ, tugas atau beban pekerjaan bagi anak-anak ini meledak tiba-tiba. Bahkan orang tua pun stres karena mereka dibebani begitu banyak PR bagi anak-anaknya yang harus dibimbing oleh mereka yang belum sempat beradaptasi. Sehingga ini menciptakan dampak negatif secara psikososial. Anak stres, ibu stres, guru pun stres. Jadi kami menjawabnya dengan mengeluarkan kurikulum darurat. Berikut. Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum darurat ini adalah penyederhanaan kurikulum yang sudah ada, bukan kurikulum baru. Kurikulum darurat itu adalah untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan kurikulum darurat ini adalah di masing-masing mata pembelajaran itu bisa turun sampai 20-40% daripada kompetensi dasar yang biasanya dibebani oleh guru untuk diajarkan, itu dikurangi. Jadi ini benar-benar menjadi ringkas. Peringkasan itu, penyederhanaan itu sampai 20-40% dari volume sebelumnya setiap mata pelajaran. Dan fokus kepada yang esensial saja. Di luar itu, Bapak Ibu, kami di Kemdikbud juga menyediakan modul pembelajaran, yaitu modul belajarnya. Jadinya benar-benar kelasnya itu seperti apa, yang mengajar seperti apa, aktivitasnya apa saja. Itu adalah modul pembelajaran. Kami menyiapkan ini untuk jenjang yang paling rentan sulit mengikuti PJJ di masa pandemi ini, yaitu jenjang SD dan jenjang PAUD. Nah, ini adalah kami akan membahas dua poin ini, kurikulum darurat dan modul pembelajaran. Kurikulum darurat adalah untuk SD, SMP, dan SMA. Kalau modul pembelajaran yang spesifik itu untuk PAUD dan SD. Ini yang kami berikan kepada masing-masing sekolah. Berikutnya. Nah, apa ini kurikulum darurat? Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah kurikulum 2013 yang disederhanakan secara cukup dramatis, Bapak Ibu. Disederhanakan, ya. Lihat, pengurangan kompetensi dasar, misalnya matematika, ada yang sampai 18-67% disederhanakan. Bahasa Indonesia, pengurangan kompetensi dasar 38-75%. Dan fisika dan lain-lain. Nah, ini banyak yang mungkin pertama melihat ini terkejut. Karena loh, ini bukannya berarti kualitas kurikulum kita turun. Nah, kenyataannya pakar-pakar di Kemendikbud, yaitu pakar-pakar guru-guru penggerak yang hebat-hebat, baik dari dalam Kemendikbud maupun dari luar Kemendikbud, bahkan dari luar negeri, telah menyusun kurikulum darurat tersebut, Bapak Ibu. Ya, jadi kita benar-benar punya tim yang punya kompetensi yang sangat baik dalam standar global. Dan penyederhanaan ini dilakukan berdasarkan apa yang benar-benar esensial. Sehingga nggak melebar semua harus di cover, tetapi guru diberikan waktu untuk beradaptasi sehingga dia bisa mendalami apa yang esensial dan apa yang menjadi prasyarat untuk tahun berikutnya. Itu yang terpenting, agar anak-anak itu tidak ketinggalan. Bapak Ibu, ini kurikulum tidak kita paksakan. Kalau kita paksakan kurikulum darurat itu namanya bukan membantu guru. Itu malah namanya merdeka belajar. Kita ingin mengeluarkan kurikulum ini untuk membantu guru dan anak-anak, bukannya untuk memaksa
transformasi kurikulum. Jadi, kalau kepala dinasnya ingin melakukannya, atau kepala sekolahnya ingin menerapkannya, silahkan diterapkan dan ini 100% legal. Tapi, bagi sekolah yang enggak, saya udah nyaman sama kurikulum 2013, saya maunya ngikutin kompetensi dasar ini aja. Itu terserah sekolahnya juga. Jadi ini benar-benar hak daripada kepala dinas dan masing-masing kepala sekolah untuk memilih mau pakai yang mana. Mau pakai yang lama, yang masih bebannya berat, atau mau pakai yang baru, yang sudah sangat diringkas, disederhanakan. Rekomendasi Kemendikbud adalah untuk menggunakan kurikulum darurat. Sudah jelas kami mengeluarkan ini untuk digunakan. Tapi kalau kami paksa Bapak Ibu, itu akan menimbulkan polemik di berbagai macam guru dan kepala sekolah yang merasa terbebani dengan pemaksaan kurikulum. Jadi ini memberikan opsi, tapi ini opsi yang 100% legal dan kami menganjurkan opsi kurikulum darurat ini diambil semua guru dan semua kepala sekolah dan semua kepala dinas. Karena sebenarnya sama kurikulumnya, cuman jauh lebih ramping, lebih mudah. Berikutnya. Nah, di luar itu kami belum puas hanya mengeluarkan kurikulum darurat, Bapak Ibu. Menurut kami, banyak sekali SD, di jenjang SD dan PAUD, yang walaupun bahkan punya akses ke teknologi pun sulit berfokus di depan komputer 7 jam. Mereka masih semakin sulit, semakin muda umur mereka, semakin sulit dan membutuhkan suatu kurikulum yang berbeda dari apa yang sudah ada. Ya, SD dan PAUD kita mengeluarkan kurikulum yang kita, bukan kurikulum, ini modul-modul, lebih lagi turunannya kurikulum. Modul-modul pembelajaran yang bisa dilakukan di dalam rumah tanpa teknologi dan dipandu oleh orang tua. Modul-modul ini diterima dan disahkan oleh Kemendikbud sebagai kurikulum yang 100% legal oleh Kemdikbud. Jadi silakan digunakan bagi semua guru dan kepala sekolah. Kalau hanya mereka mengikuti kurikulum modul-modul ini, itu namanya mereka 100% sah legal mengikuti kurikulum nasional. Dan modul-modul ini untuk PAUD dan untuk SD fokus kepada literasi, numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Ini diharapkan mempermudah tugas guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah. Karena tugasnya untuk orang tua itu ditulis secara spesifik. Perannya orang tua di dalam modul ini. Berikut. Nah, ini sebenarnya modul-modul ini, apa sih yang buat modul ini spesial? Dia bisa dilakukan di rumah, tanpa internet pun bisa, tinggal dicetak sama sekolahnya, dan bisa didampingi oleh orang tua, sehingga fasilitator di rumah itu di orang tua. Jadi secara kontekstual, orang tua itu jelas. Bagi banyak orang tua yang menanya, saya harus ngapain ya sama anak saya? Saya harus bagaimana membantu anak saya? Kalau dia menggunakan modul ini, guru dapat berbagi tugas dan tanggung jawab dengan orang tua. Karena instruksi untuk orang tuanya sudah jelas. Dan ini bisa dilakukan di lingkungan rumah mereka sendiri.